Selamat pagi Mister, nama saya Velo, kelas honor nomor absen 17. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan bebas dan ekonomi warga dikaitkan dengan etika kekristenan. Saya memilih tema ini karena perdagangan bebas sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Kita perlu berpikir kritis terhadap kebijakan global dan dampaknya bagi kesejahteraan warga. Selain itu, tema ini mengajarkan kita tentang keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam ekonomi sesuai etika Kristiani. Nah, bahwa perdagangan itu tidak hanya tentang mencari keuntungan pribadi, tapi juga kesejahteraan bersama. Dalam masyarakat terbagi dua kelompok, yaitu kaya dan miskin. Warga yang kaya memiliki modal dan akses besar, namun kekayaan tetap harus digunakan dengan bijak untuk membantu sesama. Warga yang miskin kurang akses pendidikan dan pekerjaan sehingga tertinggal. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk menunjukkan kepedulian dan keadilan sosial. Nah, perdagangan bebas membuka peluang, tetapi juga menimbulkan tantangan karena produk luar lebih murah dan lebih berkualitas sehingga berpotensi untuk menggeser produk lokal. Hal itu membuat pelaku usaha kecil sulit bersaing dan pendapatan mereka menurun. Saya mengambil contoh masalah dari kerjasama perdagangan bebas Indonesia dan Australia. Tujuannya memang baik untuk meningkatkan ekspor dan investasi, namun UMKM khawatir tidak mampu bersaing dengan produk impor sehingga kesenjangan ekonomi bisa makin besar dan jika tidak ada perlindungan. Secara politik, kerjasama ini memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Namun manfaatnya harus dirasakan seluruh masyarakat, bukan hanya perusahaan besar saja. Di lapangan, UMKM masih kesulitan bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Masyarakat perlu belajar beradaptasi dan meningkatkan kemampuan menghadapi ekonomi global. Pemerintah harus menyeimbangkan keterbukaan pasar dengan pelindungan rakyat kecil. Pelaku usaha juga harus memperhatikan dampak sosial dari kegiatan ekonominya. Dalam kekristenan, perdagangan harus dilakukan dengan cara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Kekayaan bisa dipakai untuk memberkati orang lain dan menindas. Etika kerja Kristen menekankan kasih, kejujuran, dan kepedulian kepada mereka yang lemah ekonominya. Pemerintah harus memperbaiki keadaannya dengan pelatihan dan modal seperti KURT untuk UMKM, subsidi dan pelindungan industri kecil, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengawasan produk impor agar tidak merugikan masyarakat. Pro kontra yang ada. Yang pertama, pro, keuntungan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di lapangan kerja, mendorong inovasi dan persaingan sehat, memperluas kerjasama antar negara, membawa teknologi dan pengetahuan baru. Namun ada juga kontranya, yaitu ekonomi sulit bersaing, keuntungan lebih banyak dinikmati kelompok kaya, ketergantungan dengan negara maju meningkat, profit kadang mengabaikan etika dan tanggung jawab sosial. Keputusan etis yang saya pilih adalah absolut bertingkat, karena dalam perdagangan bebas tidak ada yang 100% benar dan 100% salah. Prinsip yang tinggi harus dipilih, yaitu melindungi kesejahteraan rakyat kecil, namun tetap membuka diri pada pasar global. Yang penting adalah kebijakan yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Kesimpulannya adalah perdagangan bebas memberi peluang kita yang cukup besar, tetapi juga membawa tantangan yang serius. Dengan kebijakan yang adil dan perlindungan UMKM dan etika yang kuat, bisa membawa kita untuk membangun ekonomi yang lebih seimbang dan manusiawi. Nah, menurut saya ini tuh bagus sebenarnya. Perdagangan bebas tuh bagus, namun tetap perlu dijaga. Nah, mari kita sebagai generasi muda kita belajar bersikap dan berpikir secara kritis, adil, dan peduli terhadap sesama, supaya kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan sebagian orang, tetapi juga membawa kesejahteraan bagi semua orang. Ayat yang saya ambil dari Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu.
Jadi kita sebagai orang Kristen tidak hanya memikirkan kesejahteraan kita sendiri, tapi juga pada orang-orang lemah. Nah, di sini kebijakan pemerintahnya cukup bagus. Yang telah saya bilang tadi adalah pelatihan dan menanam modal untuk rakyat-rakyat kecil seperti KUR, UMKM dan sebagainya tadi. Namun masih banyak yang belum terlaksana. Nah, ini menjadi tantangan kita sebagai generasi muda dan penerus bangsa untuk gimana caranya supaya kita bisa menjadi pedoman dan bisa melaksanakan apa yang tadi pemerintah telah lakukan, yang telah tetapkan kebijakan tersebut terlaksana secara nyata. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya tentang slide perdagangan bebas dan ekonomi warga ini.